Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 3, subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah. Nah, adik-adik kita sudah masuk ke pembelajaran 4 ya. Di sini ada pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada matematika dan juga PPKN di halaman 25 sampai dengan 30. Dan untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kolom di kanan atas ini ya di video Karina nanti akan muncul nih daftar rekomendasi untuk tema tersebut dan pembelajaran lain di tema tersebut. Atau kalau mau lihat kelas lain dan tema lain, bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Adik-adik mau lihat tema berapa? Misalnya sekarang adik-adik kelas 2 ya. Kelas 2 kita mau lihat tema-temanya. Diklik yang biru-birunya. Nanti akan masuk ke daftar tema di kelas tersebut. Nih ya, kelas 2 tema 1, kelas 2 tema 2, dan seterusnya. Nah, jadi kita tinggal klik aja nih. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema 2. Diklik putar semua. Nanti video pertama yang adalah video yang akan diputar. Untuk yang lain bisa scroll aja ke bawah. Adik-adik carinya halaman berapa ya. Tuh, ada banyak ya. Kita mulai ya adik-adik. Siti membantu ibu berbelanja. Nah, Siti juga membantu ibu sampai belanja-belanja juga nih adik-adik. Ya, belanja ke pasar. Setiap hari Minggu pagi, Siti dan ibu berbelanja. Ibu berbelanja sayuran dan buah. Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan juga buah mangga. Siti membantu ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan harganya berbeda. Perhatikan harga-harga berikut adik-adik. Nih, ada bayam harganya 1.000 satu ikat. Kalau tempe satu potongnya 2.000. Mangga sekilo ya. Kalau mangga hitungannya 1 kiloan itu 5.000. Murah banget ya adik-adik. Nah, kita lanjut nih. Yuk kita cari tahu tugas Siti dalam membantu ibu. Nih, kita di garis kita diminta untuk memasangkan harga dari barang-barang berikut ya dengan uangnya. Dengan nilai uangnya. Nah, Kak Rina sudah sudah masukkan gambar yang tadi. Tadi tempe. Nih, tempe 2.000 ya. Gambarnya yang ini. Kita tarik garisnya ke bawah. Ini bayam. Bayam berapa? 1.000, berarti ke atas. Dan mangga 5.000 yang ini ya. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Gampang banget ya. Yuk kita lanjut. Barang apa yang harganya paling murah? Paling murah kalau bayam tadi 1.000, tempe 2.000, mangga 5.000. Berarti paling murah bayam ya. Kita jawab di sini bayam. Barang apa yang paling mahal? Nah, ini paling mahal, mangga ya. Mangga. Nomor 3, urutkan barang-barang di atas dari yang harganya paling murah. Berarti kita mulai dari bayam. Bayam. Terus ini, tempe. Baru mangga ya. Mangga. Nah, kita lanjut adik-adik. Setelah tiba di rumah, ibu menyiapkan sarapan. Ibu membuat jus mangga untuk anak-anak. Untuk orang dewasa, mangga dikupas dan dipotong kecil-kecil. Seperti ini. Ini mangga dipotong, ini jus ya, jus mangga. Nah, anak-anak meminum jus mangga. Orang dewasa makan potongan buah mangga. Nah, kita beri centang adik-adik pada tabel berikut sesuai usia dan olahan buah mangganya. Nah, sekarang yang pertama ayah. Kalau ini yang buah mangga potong, yang ini jus mangga. Ayah berarti karena sudah dewasa, makannya mangga yang dipotong. Lalu Ali ini adiknya Siti. Kalau Ali masih kecil berarti anak-anak meminum jus mangga. Berikutnya masih ada nih gambar ibu. Nah, kalau ibu makannya mangga yang dipotong. Yang ini ya. Nah, Siti jus mangga jadi yang sebelah kanan. Sayur-sayuran dan buah-buahan dapat dibeli di pasar atau juga di toko ya adik-adik. Sekarang diskusikan bagaimana contoh perilaku terhadap orang tua dan adik ketika makan bersama. Nah, ketika makan bersama di sini mungkin Karina
contohkan di sini ya. Mengizinkan ayah dan ibu untuk mengambil lebih dulu. Nggak muat ke bawah ya. Lalu membantu adik mengambil makanan. Ya, Karina kasih contoh 2. Nah, ini kurang N ya, mengizinkan ya adik-adik. Lalu susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Tulis kalimat yang kamu susun di titik-titik berikutnya. Yang pertama, di pasar membeli Siti wortel. Nah, yang kalimat pertamanya tuh sudah ditandai pakai garis bawah ya. Karina tulis di sini, Siti membeli wortel di mana? Di pasar. Ya, ini Siti membeli wortel di pasar. Lalu yang kedua, belanja membantu Siti ibu. Nah, ini kita bisa menggunakan pola kalimat SPOK ya adik-adik. Subjek, lalu P-nya predikat, O-nya objek, K-nya keterangan. Nah, contohnya ini, Siti adalah subjek. Ini kalimat pertamanya Siti. Siti, lalu predikat. Predikatnya itu apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan oleh si subjek atau si Siti. Siti ngapain? Membantu. Nah, jadi kita taruh membantu. Membantu, lalu selanjutnya membantu siapa? Ya, membantu ibu. Nah, terus masih ada lagi sisa kalimatnya. Terus keterangannya, apa yang dibantu Siti untuk ibu? Yaitu belanja. Seperti itu caranya ya adik-adik. Yuk coba adik-adik nanti boleh di-pause dulu videonya, lalu kerjain dulu sendiri, mengikuti arahan Karina tadi. Lalu kalau udah di-play lagi, nanti dicocokkan sama yang dijawab Karina benar atau enggak ya. Yang kedua, subjeknya ibu. Ibu ngapain ya adik-adik? Nih, membeli. Membeli apa? Membeli buah mangga. Membeli buah mangga di mana? Di pasar. Kemudian yang ini subjeknya Siti. Siti, ngapain Siti? Nih, membeli. Aktivitasnya membeli ya. Jadi Siti membeli. Membeli apa? Membeli garam. Keterangannya di mana adik-adik? Ini, di toko. Yang berikutnya. Nah, ini yang kata pertamanya ini. Ibu sebagai subjek, ibu ngapain adik-adik? Membeli. Aktivitasnya membeli. Membeli apa? Membeli beras. Di mana keterangannya? Di toko ya. Kemudian berikutnya ibu. Ibu ngapain adik-adik? Membeli ya. Ibu membeli. Membeli apa? Ini, membeli gula. Di mana? Di toko. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Diskusikan dengan teman sebangkumu sikapmu terhadap orang tua dan saudara di rumah yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Ya, nanti sampaikan diskusinya di depan kelas. Karina contohkan di sini, sikap kita kepada orang tua dan saudara di rumah adalah yang pertama, sila kedua ya adik-adik ya, membantu pekerjaan orang tua di rumah, kemudian menghargai dan menghormatinya serta mendengarkan nasihatnya, lalu bersikap adil terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Itu ya contoh dari Karina, adik-adik boleh juga menambahkan contoh lain. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!